Shalom semuanya, senang kembali dalam program Living in Wisdom ya. Di setiap Kamis sore menjelang malam ya, atau sudah malam mungkin ya kalau saudara tinggal di waktu Indonesia Tengah atau apalagi Timur ya. Apalagi kalau di luar negeri gitu ya. Dan senang bersama dengan semuanya. Kita akan melanjutkan seri kita soal pohon kehidupan. Tentu Bapak Ibu sudah mengikuti ya pengajaran saya soal pohon kehidupan. Kita sudah membahas 3 episode dan ini adalah episode terakhir di mana saya akan menyimpulkan ya apa yang bisa saya bagikan kepada saudara tentang pemahaman saya soal pohon kehidupan itu. Makanya Bapak Ibu yang belum mengikuti atau baru menjadi membership dan belum mengikuti seri pertama, kedua, ketiga dan sekarangnya ya, Bapak Ibu harus ikuti dulu supaya dapat rangkaian jelas dan mengerti pemahaman yang saya bagikan di episode keempat yakni kesimpulan ini. Mari coba sekarang kita perhatikan ya materi yang saya siapkan di episode terakhir ini soal pohon kehidupan. Kita tahu bahwa pohon kehidupan itu adalah sesuatu yang luar biasa, tercatat di kitab pertama di Alkitab kita dan tercatat juga di kitab terakhir Alkitab kita, dan di tempat lain ada, tapi itu hanya bicara soal simbolik ya. Karena tentang pohon kehidupan itu hanya ditemukan selain di Kejadian dan di Wahyu, yakni di kitab Amsal Salomo. Ya. Di tempat lain tidak kita temukan terminologi soal pohon kehidupan itu. Sekarang kita coba ya mereview sambil menyimpulkan apa yang bisa kita pahami tentang pohon kehidupan itu. Ya, pohon kehidupan. Kalau kita sudah mengikuti, Bapak Ibu sudah mengikuti apa yang saya bagikan di dalam beberapa episode sebelumnya, ternyata pohon kehidupan itu ada dalam sejarah dunia, bukan hanya ada di Alkitab kita. Dalam materi-materi yang sudah saya bagikan, jelas kita menemukan pemahaman bahwa konsep pohon kehidupan itu ada dalam setiap budaya-budaya kuno yang ada di seluruh dunia ini. Ya, saya tidak paparkan semuanya ya, tapi budaya-budaya kuno itu beberapa sudah saya jelaskan cukup panjang lebar. Dalam budaya-budaya kuno itu ada pemahaman soal pohon yang supranatural di budaya tersebut. Ini tersebar hampir merata di semua benua. Budaya kuno di Amerika, di Eropa, di Asia, di Afrika, bahkan di Australia, yakni kita tentu tahu suku paling tua di Australia adalah Aborigin ya. Itu ada konsep dalam budaya mereka itu soal pohon supranatural yang tentu sedikit banyak bisa kita hubungkan dengan pohon kehidupan yang ada di Alkitab kita. Meskipun tidak mirip 100%, baik soal nama maupun arti dan maknanya, namun tetap tidak bisa dipungkiri ada benang merah di antara semua budaya kuno di muka bumi ini tentang kesepahaman soal pohon supranatural atau pohon super yang dalam bahasa Alkitab kita sebut sebagai pohon kehidupan. Ya, Bapak Ibu tentu tahu kenapa saya hubungkan pohon kehidupan dengan pohon super, karena buah pohon kehidupan itu bisa membuat kita hidup kekal. Ya, itu eksplisit terlihat dalam kitab Kejadian dan juga dalam kitab Wahyu tentang pohon kehidupan. Nah, secara sederhana, pengertian semua budaya kuno tentang pohon yang menjadi sumber kehidupan atau pohon yang menjadi sumber mencapai kehidupan yang kekal itu begitu mudahnya ditemukan. Ya, silakan Bapak Ibu ikuti lagi ya, pemahaman saya. Ini kalau nggak salah saya bagi di episode kedua soal pohon kehidupan dalam budaya-budaya di dunia ini. Nah, tentu kemiripan antara pohon kehidupan yang kita pahami di Alkitab bisa membuat hidup kekal, kemudian juga pemahaman pohon kehidupan di budaya-budaya kuno yang bisa membuat kita juga mengalami kehidupan yang kekal, atau paling tidak bicara mengenai sumber kehidupan, ya.
itu berarti ada kemiripan yang tentu terjadi antara konsep Alkitab dengan konsep budaya-budaya kuno itu, ya, yang saya yakin bukan dengan kesengajaan, ya, atau maafkan, bukan dengan ketidaksengajaan, ya, tapi dengan sengaja. Jadi kemiripan ini bukan, oh iya kebetulan kali, saya tidak percaya begitu. Ini pasti serba sengaja. Ya. Kenapa sengaja? Karena saya yakin ini memang terjadi karena saling keterkaitan semua budaya kuno itu, baik yang kita dalami ada di Alkitab maupun yang di luar Alkitab. Itu ada kesepahaman, ada keterkaitan semua budaya-budaya kuno yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena satu nenek moyang. Ya. Jadi pemahaman bahwa ada manusia-manusia lain, ya, selain Adam dan Hawa, yang pengaruh budayanya itu masih sampai ada sekarang ini dan genetikanya masih ada sampai sekarang ini, itu tidak saya yakini. Meskipun saya berkata dan pernah menafsirkan bahwa di zamannya Adam ada manusia-manusia lain, ya, mirip manusia-manusia lain, ya, karena saya menafsirkan kejadian 1 dengan kejadian 2 itu dua hal yang berbeda dengan kurun waktu yang cukup berbeda panjang, ya. Tapi meskipun begitu, manusia-manusia yang tinggal di 2023 ini punya satu nenek moyang, ya, yakni Adam dan Hawa. Kalau kita merujuk pada Alkitab. Sehingga ketika budaya-budaya kuno yang terserak di seluruh muka bumi ini ada konsep tentang pohon supranatural atau pohon kehidupan, itu tidak menjadi sesuatu yang heran bagi saya karena ya kita punya nenek moyang yang sama. Cuma karena kita terserak, tersebar ke banyak benua dengan konteks nanti tumbuh dengan alam budaya yang akhirnya berbeda, punya budaya sendiri, kemudian juga tentu dipahami dengan ya tadi konsep-konsep sekitarnya, sehingga akhirnya interpretasi atau penafsiran atau pemahaman soal apa yang diwariskan oleh leluhur mereka ke kita itu sudah terjadi degradasi atau terjadi perbedaan pemahaman, sehingga akhirnya ada budaya A ngomongin pohon A, budaya B ngomongin pohon B, budaya C ngomongin pohon C. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar dengan sungguh konsep pohon-pohon yang disebutkan budaya A, B, C tadi itu memiliki kemiripan. Ya, itu yang saya bilang. Nggak mungkin mirip kalau tidak punya nenek moyang yang sama. Pohon kehidupan juga ada dalam sejarah dunia dalam konteks agama-agama. Ya, dalam pembelajaran kita di episode-episode kemarin, bukan saja soal pohon kehidupan ditemukan dalam budaya-budaya kuno yang ada di dunia ini, namun juga ada di dalam agama-agama yang dianut manusia. Terutama agama-agama bahkan kita fokusnya kemarin yang jauh lebih tua daripada kekristenan. Ya. Kita sudah belajar di episode ketiga, ya, minggu kemarin, agama Hindu. Ada itu konsep tentang pohon kehidupan dalam agama Hindu, dan agama Hindu kita tahu itu sudah tumbuh, sudah ada 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh lebih tua daripada kekristenan, ya. Bahkan ya lebih tua daripada agama Yahudi sendiri. Karena bicara mengenai agama Yahudi, meskipun mereka berkata nenek moyang mereka adalah Abraham, tapi kepercayaan kepada Elohim, kepada Yahweh, Allahnya Abraham, Isa, dan Yakub ini baru terkonsep dengan baik, baru terkonsep dengan benar, baru terkonsep dengan struktural, itu ya ketika Musa memimpin orang Yahudi, orang Israel di padang gurun itu. Ya, ada hukum Taurat, ada beberapa hukum yang lisan lainnya. Ya. Jadi zaman Musa kan ya paling cuma sekitar 1000 sekian ratus sebelum Masehi, ya. Sedangkan Hindu jauh lebih tua. Ada juga agama Zoroaster. Agama Zoroaster kalau Bapak Ibu ingat yang saya ajarkan kemarin ini bicara mengenai agamanya orang-orang Majus. Itu Zoroaster termasuk agama tua karena kata ilmu pengetahuan, kata para arkeolog itu mungkin sudah ada di 1500 sebelum Masehi. Agama Buddha juga, ya, itu agama Buddha jelas lebih baru daripada, lebih muda daripada agama Yahudi, tapi agama Buddha ini munculnya ya kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi. Ya. Dilihat dari fakta ini, dari usia-usia agama-agama yang ada yang kita kenal hari ini berdasarkan para ilmuwan yang menggalinya, ya, berdasarkan fakta ini,
Juga semakin membuat kita jelas bahwa konsep pohon kehidupan yang bisa kita temukan di Alkitab ternyata juga diajarkan, ternyata juga tersirat dan tersurat ya di agama-agama lain meski ada perbedaan penekanan. Ya, Bapak Ibu silahkan mengikuti ya episode sebelumnya soal saya temukan pohon kehidupan dalam agama-agama yang ada di dunia ini. Ini menandakan Tuhan yang mau dipahami oleh semua agama itu adalah satu. Namun tentu karena dosa, ya, banyak agama, banyak orang yang beragama itu tidak bisa mengenali Tuhan dengan sempurna sehingga akhirnya ada perbedaan. Ya. Tapi dengan kita misalnya dengan rendah hati ya, melihat konsep pohon kehidupan ada di agama Yahudi tentunya. Ya, kita Kejadian kan, konsep pohon kehidupan ada dalam kekristenan. Dibuktikan ada di kitab Wahyu juga pohon kehidupan itu. Kemudian juga ada di agama yang lebih tua, yakni agama Hindu, agama Zoroaster, agama Buddha, ya. Agama Islam juga meskipun tidak terlalu ditekankan, tapi ada konsep pohon tin itu, ya, pohon ara itu. Yang kalau kita mau tarik dalam tentang maknanya, ya ada sangkut pautnya, ada benang merahnya, ada kemiripannya lah. Meskipun sedikit ya, dengan konsep pohon kehidupan yang kita temukan di Alkitab. Ini kan menandakan bahwa bisa saja agama-agama banyak, mereka sedang berusaha untuk beribadah kepada Tuhan yang benar, tapi karena dosa mereka, dosa manusia yang beragama, kan agama itu kan konsep manusia, saudara. Tuhan kan nggak menciptakan agama. Ya, agama itu kan ketika kita mulai menafsirkan tentang Tuhan, menafsirkan tentang apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan inginkan, terus mulai terkonsep dalam bentuk kitab suci gitu ya, itu baru disebut agama kan. Ya, makanya kalau seperti yang lain-lainnya itu tidak disebut agama tapi budaya, ya, kepercayaan itu bukan agama. Ya, kalau agama itu udah strukturnya jelas. Dan itu semuanya ya buatan manusia. Artinya manusia yang berusaha untuk menginterpretasi Tuhan. Ya. Nah karena dosa itu maka manusia itu jadi miss dalam memahami Tuhan. Itu makanya akhirnya terjadi perbedaan-perbedaan dan ya kalau tidak merendahkan hati ya perbedaan itu semakin tajam. Ya. Sehingga antara agama satu dan lainnya itu sepertinya berbeda. Tapi kalau saya mau jujur awal-awalnya ya, motivasi mereka kan mau beribadah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya. Tentunya sama. Tapi karena tadi ya, karena kekerasan hati manusia dan karena dosa tadi, interpretasi atau menafsirkan tentang Tuhan yang sejati itu menjadi bias, menjadi salah. Ya. Itu makanya Tuhan dalam iman Kristen kita mesti menjadi manusia untuk meluruskan itu. Bahkan agama Yahudi pun itu dikoreksi kalau kita mau jujur dalam kehadiran Tuhan dalam wujud manusia yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Ya, dia mengkoreksi itu. Karena agama Yahudi lebih menekankan pada adat istiadat, pada hukum lisan daripada hukum yang tertulis. Ya. Dan mereka juga lebih menafsirkan agama Yahudi mereka lewat hal-hal yang bersifat perbuatan dan bukan kepada inti dari pengajarannya itu. Sehingga memang kan kita tahu orang-orang yang beragama Yahudi di zaman Tuhan Yesus begitu bangganya kalau misalnya sudah beribadah. Meskipun benar, tapi mereka pikir kalau mereka sudah secara lahiriah beribadah, mereka sudah benar. Padahal kan bukan itu. Ya, inti dari yang Tuhan mau kan mereka hidup dalam pertobatan dan mengenal Tuhan. Ya, memang mengenal Tuhan bisa lewat ibadah. Tapi kalau yang ditekankan ibadahnya, ibadah menjadi nilainya bukan kualitas tapi kuantitas, ya, sehingga orang yang kuantitas ibadahnya sudah bagus dianggap orang yang beragama. Padahal belum tentu, kan? Belum tentu, ya. Karena kuantitasnya bagus, belum tentu kualitasnya bagus, kan begitu, ya. Jadi ini yang saya dapatkan itu menarik di sini, ya. Tuhan satu, tapi kita yang berbeda, itu kata sebuah lagu. Ya, saya lupa lagunya siapa. Jadi ada percintaan dua anak muda yang berbeda agama. Tuhan memang satu, kita yang berbeda, gitu ya. Agamanya yang berbeda, tapi Tuhannya satu. Dan saya percaya awalnya memang begitu. Tapi tentu ketika manusia yang sudah tanda kutip ya
mengkonsepkan agama menjadi lebih baku, agama lebih doktrinal, agama lebih terproteksi oleh pemahaman di luar itu berarti bukan agama gitu kan? Itu kan manusia yang membuat kan? Ya, sehingga akhirnya manusia yang menginterpretasikan gitu kan ya. Sehingga akhirnya ya manusia yang berdosa itu membuat akhirnya agama yang sebenarnya dibuat untuk mengenal Tuhan semakin jauh karena agama itu akhirnya dibentuk atau Tuhan tuh dikonsepkan menurut pemahaman manusia. Padahal tidak begitu, ya kan? Padahal tidak begitu. Nah ini kapan jadi saya tergerak untuk ngomong lebih dalam lagi soal ini. Karena kalau ngomong ini udah ngomong secara apa namanya filsafat juga, saudara. Ya, ya sometimes saya doain aja deh. Ya saya banyak banget janji sama saudara. Saya juga bingung ini kapan saya bisa mendelivernya dalam bentuk pengajaran dan khotbah gitu ya. Ya kalau Tuhan izinkan umur saya panjang, mungkin semua yang ada di otak saya bisa saya bagikan gitu ya. Doain ya, bisa umur panjang dan tidak pikun dan terus bisa sehat begitu, sehingga saya masih bisa terus membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati dan pikiran saya kepada saudara. Dan dalam pembelajaran kita juga menemukan informasi bahwa dalam beberapa agama, pohon kehidupan disamakan dengan pohon Bodhi menurut Hindu dan Buddha, pohon Tin menurut agama Islam, atau pohon Ara. Ya. Jadi kita sudah mendalami itu ya. Pohon kehidupan menurut perspektif Alkitab, terus pohon kehidupan menurut perspektif budaya yang kuno, pohon Alkitab menurut perspektif agama-agama lain. Ternyata di dalam agama Hindu dan Buddha ada konsep pohon Bodhi yang merupakan pohon spesial. Pohon Bodhi itu pohon sejenis keluarga pohon ara atau pohon tin dalam bahasa Arab itu ya. Tapi bukan pohon aranya. Sebab kalau pohon ara itu sekarang banyak ditemukan. Soalnya begini, dalam konsep Buddha misalnya, Siddhartha Gautama yang menjadi Buddha karena dia bersemedi di bawah pohon Bodhi itu. Menurut pengajaran Buddha hari ini, menurut bante-bante pandita-pandita Buddha, pohon Bodhi tempat Siddhartha dulu menjadi Buddha itu sudah mati. Yang ada sekarang katanya satu pohon yang merupakan anak dari pohon Bodhi, tapi itu juga masih interpretasi dan di tempat lain tidak ada. Ya, ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ke apa namanya wihara-wihara yang kuno, ya, itu pasti ada pohon ara yang dikatakan ini mirip dengan pohon Bodhi. Jadi pohon Bodhi itu adalah salah satu satu spesies, salah satu jenis pohon-pohonan yang dinamakan keluarganya pohon ara. Gini deh ya, ada pohon mangga, jenisnya ada jenis mana lagi, Indramayu, Golek, dan seterusnya. Nangkep ya? Nah itu jenisnya. Nah pohon Bodhi itu salah satu jenis dari pohon ara. Jadi ada konsep seperti ini dalam Hindu dan Buddha, saudara. Nah meskipun yang dimasukkan adalah salah satu dari jenis pohon ara, jelas pohon ara yang kita kenal sekarang itu bukan pohon Bodhi atau pohon yang dianggap suci oleh agama Hindu dan Buddha. Pemahaman seperti ini tadinya lewat begitu aja, meskipun saya sudah tahu ini cukup lama, belasan tahun yang lalu. Ya. Karena saya juga belajar tentang Hindu dan Buddha. Sedikit banyak saya belajar lah tentang bagaimana akhirnya Siddhartha Gautama itu bisa menjadi seorang Buddha. Ceritanya, benang merahnya, saya tahu meskipun detailnya tentu saya tidak tahu karena saya tidak mendalami secara spesifik, harus saya akui. Tapi konsepnya, kenapa Siddhartha itu akhirnya mau menjadi Buddha dan rindu menjadi Buddha, pergumulannya apa, latar belakangnya apa, saya masih ingat gitu. Karena ada buku yang harus saya pelajari untuk bisa menyelesaikan S1 saya, yakni mata kuliah Hindu Buddha. Jadi belajar sungguh Hindu dan Buddha itu sebanyak 2 SKS kurang lebih 1 semester. Ya. Nah, seperti contoh pohon Bodhi dalam agama Buddha, itu sudah tidak ada, sudah mati, pohon Bodhi yang asli. Jadi jelas dibedakan dengan pohon ara yang masih banyak kita temukan saat ini di dunia. Nah, apakah pohon kehidupan itu adalah salah satu dari keluarga pohon ara? Ya, karena ada konsep tentang pohon Bodhi, yakni sejenis pohon ara. Itu sudah ada pemahamannya dari agama Hindu yang lebih tua daripada Yahudi bahkan. Lebih tua apalagi daripada kekristenan, begitu juga Buddha lebih tua daripada kekristenan. Jangan-jangan pohon kehidupan dalam
Alkitab itu, saya akhirnya mengkritisi ya. Saya akhirnya berpikir dengan logika gitu. Jangan-jangan bisa saja pohon kehidupan itu adalah salah satu jenis dari keluarga pohon ara. Karena biar bagaimanapun pohon ara itu penting banget atau sentral banget kalau dibandingkan dengan kalau ngomongin perpohonan di Alkitab. Ya. Kan nggak banyak pohon-pohonan yang ada di Alkitab itu. Nggak banyak, saudara. Ya paling pohon anggur, pohon ara, terus juga apa namanya, ya pohon zaitun, ya nggak sih? Pohon aras Libanon, ya nggak banyak, nggak ada disebutkan pohon duren, pohon mangga, pohon rambutan, nggak ada gitu ya. Ya kebanyakan yang kita tahu ya cuma ngomongin 3 itu aja, pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur, karena kebetulan Tuhan sering menganalogikan bangsa Israel sebagai pohon aranya, pohon anggurnya, pohon zaitunnya, kurang lebih begitu. Nah, apakah pohon kehidupan itu adalah salah satu jenis dari pohon ara? Ya. Saya sudah jelaskan ya di dalam episode yang kemarin ya, bahwa saya termasuk, meskipun saya tidak akan kekeh menafsirkan ini, tapi saya tergelitik untuk menafsirkan bahwa ya saya sekarang ini ada dalam posisi pohon kehidupan itu adalah salah satu jenis pohon ara, seperti orang-orang Buddha, Hindu mengatakan pohon Bodhi itu adalah salah satu jenis dari pohon ara. Pohon aranya sekarang masih banyak yang hidup, tapi pohon Bodhi sudah nggak ada lagi. Pohon ara sekarang masih banyak yang bisa ditemukan di Timur Tengah sana, di Israel sana, bahkan bisa ditanam juga di Indonesia. Sekarang sudah cukup banyak orang yang punya pohon ara di rumahnya, bahkan berbuah, ya. Tapi pohon kehidupan sudah tidak ditemukan lagi, ya. Tapi pohon aranya masih ada. Jadi ada kemiripan, similar antara saya tergelitik akhirnya menafsirkan pohon kehidupan itu pohon ara dari konsep Buddhis dan Hindu yang lebih tua daripada agama Yahudi dan agama Kristen atau Alkitab kita. Saya selalu mengatakan pasti ada kemiripan, seperti dalam budaya, dalam cerita Gilgamesh ya, dalam agama agama Mesopotamia kuno ya. Itu kan konsep soal air bah itu ada ya. Saya sangat percaya ya, ini berarti ada kemiripan, ada pemahaman yang sama dari budaya kuno, yakni epos Gilgamesh atau budaya Sumeria dengan Alkitab kita. Ya. Dan saya yakin itu bicara soal cerita yang sama. Cuma karena dulu kan belum terdokumentasi dengan baik. Apa yang terjadi di zaman air bah itu, kemudian Nuh selamat, kemudian Set, Sem, Ham, dan Yafet itu menjadi ahli waris yang hidup dan mewarisi manusia sekarang, itu kan peristiwa tentang air bah di mana membunuh membunuh semua manusia kecuali mereka yang di Bahtera itu, tidak terdokumentasi dengan baik, hanya lisan saja. Cerita turun temurun, nangkep Bapak Ibu ya. Nah, namanya cerita turun temurun ini ya, yang tentu akhirnya bisa menjadi bias ya. Bisa menjadi berbeda. Bapak Ibu tahu kuis kata berkait ya. Itu cuma 10 orang yang ada di jam yang sama, di waktu yang sama, di program yang sama, suruh meneruskan dari orang pertama sampai orang ke-10 satu kalimat pendek saja ya. Dan faktanya dalam kuis kata berkait, zaman saya dulu ada kuis kata berkait ya. Itu di TVRI apa di RCTI gitu. Itu nggak ada yang bisa sempurna. Orang pertama dibisikkan atau orang pertama dikasih kalimat, terus membisikannya kepada orang kedua ketiga, ketiga keempat, keempat kelima, sampai orang ke-10 misalnya. Itu tidak presisi, tidak sama. Padahal itu dilakukan kurang lebih ya di waktu yang sama, di tempat yang sama, ya, dalam budaya yang sama. Tapi ucapan, kalimat 10 orang itu sudah bisa berbeda. Apalagi kalau itu jaraknya 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, wah 1000 tahun ya. Jadi saya paham akhirnya kenapa cerita tentang air bah jadi berbeda. Apa yang dikatakan di budaya Sumeria, di epos Gilgamesh dengan juga apa yang dicatat Alkitab, itu air bahnya berbeda ceritanya. Dan ternyata konsep air bah itu ada juga di budaya-budaya lain. Saya pernah mempelajari, saudara. Di budaya-budaya terkuno di dunia itu ada cerita bahwa dewa-dewi bikin masalah dengan manusia itu bikin masalah dengan dewa-dewi tertentu, sehingga akhirnya terjadilah banjir
global. Tapi ceritanya berbeda, tapi banjir globalnya sama. Itu mengindikasikan, saya percaya, ya ini sumbernya memang bicara soal air bah. Cuma jadi berbeda karena tadi, manusia kan setelah menara Babel, kalau kita baca di Alkitab, terserak kemana-mana, jauh. Jadi sumber ceritanya juga tidak terdokumentasi dengan baik, tidak dicatat dengan baik, tidak divideoin, belum ada teknologi seperti itu, sehingga akhirnya cerita turun-temurunnya menjadi berbeda. Nah, apakah pohon kehidupan itu salah satu dari keluarga pohon ara? Saya cenderung berkata iya hari ini, meskipun saya tidak akan kekeh. Kalau Bapak Ibu menentang, ya saya tidak akan mati-matian membela tafsiran saya. Kenapa? Argumentasi saya jelas di episode sebelumnya. Karena Adam dan Hawa ketika mereka tahu mereka telanjang, mereka langsung menutupi ketelanjangannya dengan daun ara. Ya. Kita tahu cerita itu, tapi kita nggak pernah mikirkan karena saudara belum menghubungkannya atau tidak bisa menemukan trigger dari cerita pohon bodi dan pohon ara itu. Nah, saya kebetulan karena kemarin bikin program ini, ya teringat soal pohon bodi dan pohon ara. Pohon bodi itu salah satu jenis dari pohon ara yang sudah tidak ada lagi di bumi ini, gitu ya. Saya pikir jangan-jangan pohon kehidupan itu adalah salah satu jenis dari pohon ara yang sudah tidak ada lagi di bumi ini. Terlebih ada indikasi Adam dan Hawa ketika mereka sadar mereka telanjang, mereka menutup ketelanjangannya dengan daun ara. Mereka telanjang itu setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu ditanam di tengah taman di Eden. Dan di Alkitab kita hanya ada 2 pohon yang ditanam di tengah taman di Eden. Pertama, pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang kedua, pohon kehidupan. Maka ketika ada makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka langsung sadar mereka telanjang. Mereka langsung ambil daun ara yang tentunya pohon aranya nggak jauh dari pohon kehidupan itu. Maafkan, nggak jauh dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan karena Alkitab mengatakan di tengah taman itu hanya ada pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan, jangan-jangan pohon ara itulah pohon kehidupan. Sehingga ketika Adam tahu mereka telanjang, mereka langsung ambil daun lain yang tentu bukan daun dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena mereka tahu mereka makan buahnya saja, mereka sadar ketelanjangan mereka, mereka sadar mereka langsung mengerti konsekuensi dari telanjang mereka, sehingga mereka harus menutupi ketelanjangan mereka dari sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang terdekat adalah pohon kehidupan. Maka Alkitab ketika mengatakan mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun ara, saya akhirnya menafsirkan jangan-jangan pohon kehidupan itu adalah salah satu jenis dari pohon ara. Bukan pohon ara yang sekarang. Kenapa? Karena pohon kehidupan jelas-jelas dikatakan Alkitab, akses menuju ke pohon itu sudah ditutup oleh kerub dan tidak ditemukan lagi. Jadi mungkin sama seperti pohon bodi yang hilang begitu saja, mati, ya. Pohon kehidupan juga akhirnya mati. Ya, karena taman di Eden kan ditutup sama aksesnya dengan kerub dan akhirnya tidak terawat, dan tentu karena tidak terawat akhirnya mati. Belum lagi ketika air bah, ya tentu itu sudah semakin hilang, ya, dan akhirnya ketika air bah susut, bumi baru, ya benar-benar taman di Eden itu sudah hilang, tenggelam, entah apalah, pasti itu yang terjadi. Artinya posisi letak pohon ara yang diambil daunnya oleh Adam itu tidak jauh dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Sama-sama di tengah taman di Eden. Ya, jadi kalau saya menafsirkan misalnya pohon kehidupan itu jangan-jangan pohon ara, kira-kira dengan penjelasan saya tadi, make sense nggak? Masuk akal nggak? Ya. Ini kan sesuatu yang tafsiran, ya tidak penting, ya penafsiran yang tidak penting itu maksudnya tidak mempengaruhi keselamatan, tapi tiba-tiba terbuka aja gitu ya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu mengaminkan dan mempercayai tafsiran saya menjadi tafsiran saudara juga, ya ketika kita diskusi soal pohon kehidupan ini jangan keras-kerasan gitu. Ini sesuatu penafsiran yang nggak penting banget gitu ya. Mereka berbeda dengan kita, mereka tidak sepakat dengan kita, itu tidak mempengaruhi apa-apa tentang keselamatan kita. Cuma paling tidak kita punya pemahaman yang baru lah gitu. Itu senangnya saya kalau baca Alkitab atau mendalami Alkitab tuh begitu. Banyak gitu, ya, hal-hal yang wow gitu. Makanya ibadah tengah minggu kita di hari Selasa itu, yang saya pimpin itu, saya beri nama Mutiara Terpendam. Sebab Alkitab itu kalau digali itu kita jadi mind blowing gitu. Jadi kita jadi wow, ternyata nggak secetek ini Alkitab kita. Kalau digali itu ternyata dalam juga Alkitab kita. Bapak Ibu yang belum pernah ikut ibadah tengah minggu, kita sudah berapa episode ya bikin ibadah tengah minggu. Silahkan diikuti, saya sudah khotbah beberapa kali. Saya yakin Bapak Ibu mendengarkan khotbah yang saya bagikan di ibadah Selasa itu, ya pasti juga akan terberkati. Ya.
Ceritanya kita sudah familiar, ya. Kayak cerita soal Ayub. Siapa orang Kristen yang nggak tahu cerita soal Ayub? Tapi perhatikan, dengarkan khotbah saya soal Ayub, ya. Pasti Bapak Ibu akan diberkati, karena besar kemungkinan Bapak Ibu meskipun sudah sering mendengar pendeta-pendeta lain khotbah soal Ayub, apa yang saya bagikan di dalam ibadah mutiara terpendam di ibadah tengah minggu hari Selasa itu, belum Bapak Ibu pernah dengar, gitu ya. Coba ya didengar ya. Ya, koreksi kalau saya salah ya. Nanti di live streaming, saya udah sering dengar kok banyak pendeta yang khotbah seperti itu. Ya, saya bukan ngomongin atau sombong atau apa, enggak. Cuma yang saya mau tekankan, itu makanya saya berkali-kali bilang sama Bapak Ibu, ayo dalami Alkitab, baca Alkitab, tanya sama Tuhan, renungkan, itu ketemu tuh. Ya. Bahkan dalam program Tadarusan Alkitab di Talk with Pastor setiap Kamis Jumat Sabtu yang cuma membaca satu pasal sehari aja, dalam nggak sampai setengah jam gitu ya, itu banyak hal-hal yang ya membuka pikiran saya gitu ya, imajinasi saya, sehingga saya banyak semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi pohon kehidupan itu bukan eksklusif ditemukan di Alkitab, ya, tapi sifatnya universal kalau menurut saya hari ini, karena ditemukan konsep itu di dalam budaya-budaya kuno, ditemukan konsep pohon kehidupan di agama-agama lain. Jadi kalau kemarin saya berpikir pohon kehidupan itu eksklusif di Alkitab, tidak ada di dalam agama lain, tidak ada di dalam budaya kuno lain, ternyata sekarang saya berkata sebaliknya, ada. Ya. Nah, secara jenis, bisa saja pohon kehidupan itu adalah salah satu jenis dari keluarga pohon ara, seperti penjelasan saya tadi. Ya. Saya rasa kalau Bapak Ibu perhatikan penafsiran saya tadi, Bapak Ibu paling tidak bisa manduk-manduk gitu. Iya juga ya, jangan-jangan ya. Iya kan? Karena saya ketika menemukan juga, iya ya, kenapa kemarin nggak kepikiran begini ya? Ya tadi, ya saya mendapatkan ini terinspirasi dari cerita lain, cerita di luar Alkitab. Ya, tentu tidak boleh kan kita memakai cerita di luar Alkitab itu telan mentah-mentah dan menjadi penafsiran kita. Tapi ketika pemahaman dari di luar Alkitab itu kita dapatkan dan kita dalami Alkitab, ya bukan gato-gatuan ya, tapi ya benar juga bisa dijelaskan dengan logika kan. Sebab bagi saya, ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat dan mereka sadar konsekuensi telanjang mereka, mereka malu akan ketelanjangan mereka, tentu kan mereka harus cepat-cepat dong menutupi ketelanjangan itu kan. Dengan fakta di Alkitab daun ara yang mereka ambil, maka daun ara atau pohon ara mestinya dekat sekali dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi Alkitab kita mengindikasikan dengan jelas pohon paling dekat dengan pohon pengetahuan baik dan jahat adalah pohon kehidupan. Karena mereka berdua atau dua pohon ini ditanam di tengah-tengah taman di Eden. Sedangkan pohon ara yang lainnya, yang sekarang ini mungkin masih ada, bisa saja ditanam di 1 kilometer jauhnya dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Berarti untuk sampai ke sana, Adam dan Hawa kan harus telanjang 1 kilometer gitu. Atau 1.000 meter. Atau 100 meter. Atau 50 meter. Tapi kan itu telanjang. Kayak Bapak Ibu kan kalau normal telanjang 5 meter aja kita malu gitu ya. Apalagi kalau harus telanjang 10 meter jalannya, 200 meter jalannya gitu kan. Itu pasti ke sesuatu yang memalukan gitu ya. Membuat kita akhirnya risih gitu ya. Jadi tentu Adam ketika konsekuensi akibat ketelanjangannya, dia langsung ambil aja tuh daun. Tentu dalam otak normalnya dia nggak mungkin mau ambil daun dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Buahnya aja membuat dia sadar dia telanjang, apalagi kalau daunnya dipakai, jangan-jangan ada ABCD-nya. Maka dia ambil daun yang lain yang terdekat. Apa itu? Ya daun pohon kehidupan. Tapi Alkitab mengatakan itu adalah daun ara. Maka penjelasan saya, tafsiran saya kan logik kan? Masuk akal kan? Ya meskipun benar apa tidaknya, walau alam. Namanya juga tafsiran ya. Makanya saya selalu bilang hati-hati dengan khotbah atau pengajaran termasuk saya ya. Jangan cepat-cepat diaminkan gitu ya. Namanya penafsiran tentu ya bisa beda gitu kan Bapak Ibu. Nah, di dalam Alkitab pohon kehidupan itu merupakan pohon yang buah dan daunnya jika dimakan membuat yang memakannya mengalami hidup kekal. Clear. Di Kejadian demikian, di Wahyu demikian. Dipahami secara metafora, karena saya bilang tadi, terminologi pohon kehidupan itu selain di Kejadian di Wahyu, hanya ada di Amsal Salomo. Dan kalau ngomongin ayat-ayat yang bicara mengenai Amsal Salomo, itu Bapak Ibu bisa ikuti di seri pertama ya, episode pertama soal pohon kehidupan, saya jelaskan panjang lebar. Itu bicara mengenai analogi dari hikmat, keadilan, harapan yang terpenuhi, ucapan yang menenangkan. Yang jika dimiliki akan membuat kita alami hidup damai sejahtera.
Itulah makna simbolis dari terminologi pohon kehidupan yang digunakan oleh Salomo ketika menulis Amsal, saudara. Nah, dalam konsep Alkitab yang berdosa tidak boleh memakan dari pohon kehidupan karena dampaknya akan hidup kekal. Adam ketika berdosa, dia tidak boleh lagi makan pohon kehidupan supaya dia tidak berdosa sepanjang kekekalan. Dia tidak hidup kekal dalam keberdosaan, kurang lebih begitu. Ya. Dan kalau kita baca di Wahyu 22 ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, mengurangkan kitab Wahyu, itu berdosa. Maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi jelas orang berdosa, baik dalam kitab Kejadian maupun dalam kitab Wahyu, terindikasi tidak akan dapat ambil bagian dalam pohon kehidupan. Orang berdosa nggak boleh menyentuh, apalagi memakan sesuatu, entah itu buahnya, entah itu daunnya. Karena di kitab Wahyu, daunnya bisa menjadi obat. Ya, buahnya dalam kitab Kejadian bisa hidup kekal. Ya. Orang yang berdosa nggak boleh menyentuh, apalagi memakan baik buah dan daun dari pohon kehidupan. So, pohon kehidupan itu kudus. Ya. Nah, menariknya pohon kehidupan, ya, kata kehidupan yang melengket, yang nempel dan melekat pada kata pohon itu, pohon kehidupan. Itu kata kehidupan itu menggunakan kata Yunani zoe. Ya, zoe. Dan menariknya saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus akan memperoleh zoe. Pohon kehidupan itu pohon zoe. Yang kalau dimakan buahnya akan hidup kekal. Percaya Yesus akan hidup kekal, sama-sama zoe dalam bahasa Yunani. Yesus sendiri mengklaim dirinya dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan zoe. Jadi Yesus itu dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, percaya kepadaku, kau zoe. Akulah zoe itu. Percaya kepadaku, kau hidup kekal. Percaya kepadaku, kau akan selamat. Akulah keselamatan itu. Dan pohon kehidupan itu pohon zoe, pohon selamat, pohon hidup kekal. Maka apa yang saya katakan dalam episode pertama, berarti pohon kehidupan dalam iman perjanjian baru, ya, itu adalah analogi dari Yesus. Yesus sebelum berinkarnasi menjadi manusia memakai pohon kehidupan itu, menciptakan pohon kehidupan itu agar manusia mengerti bagaimana harus hidup kudus, harus hidup benar, supaya bisa punya akses makan buah pohon kehidupan sehingga memperoleh hidup yang kekal. Ya. Dan dalam iman Kristen kita, karena pohon kehidupan gak ada lagi, kita percaya kepada Yesus, ikut Yesus, maka kita akan hidup kekal. Jadi pohon kehidupan itu adalah analogi Yesus dalam perjanjian lama. Jadi kalau mau membaca siapakah Yesus dalam perjanjian lama, kita tidak salah mengatakan belajarlah dari pohon kehidupan. Karena konsep pohon kehidupan yang diajarkan di kitab Kejadian itu memang bicara mengenai makan buah itu akan hidup kekal. Makan Yesus, makannya tanda kutip, kita akan hidup kekal. Karena Yesus berkata, percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Bahkan dalam Yohanes 14, akulah hidup kekal itu. Berarti kan ada keterkaitan, ada benang merah yang sangat tebal antara pohon kehidupan dan Yesus kita, saudara. Jadi secara teologis, pohon kehidupan adalah representasi Tuhan Yesus. Artinya, di Taman di Eden, di Yerusalem baru, di mana di Alkitab kita itu jelas-jelas ada pohon kehidupan, disitulah ada Yesus. Dan memang faktanya demikian. Di Taman Eden, Allah berjalan-jalan di tanah Taman di Eden itu. Di pohon kehidupan, tidak ada matahari, tidak ada bulan. Karena anak manusia yang menjadi terang di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru. Sehingga akhirnya Taman Eden yang dimana Adam mengalami damai sejahtera di bumi, Yerusalem baru di mana kita akan memperoleh damai sejahtera di bumi sepanjang kekekalan, itulah Yesus yang hadir di kedua tempat itu. Satu,
past tense, di masa lalu, di peristiwa Taman di Eden, dan nanti adalah pengharapan, sesuatu yang kita nantikan, yakni Yerusalem baru. Jadi pohon kehidupan, saudara, saya simpulkan, ya, ditemukan di semua budaya dan agama kuno. Saya cukup tidak ragu mengatakan hal itu. Ya. Bisa jadi, pohon kehidupan itu adalah salah satu jenis dari pohon ara yang sekarang ini sudah tidak ditemukan lagi. Pohon aranya masih, tapi satu jenis dari pohon ara yang kita sebut di Alkitab sebagai pohon kehidupan, kan sudah tidak ada. Nah, pohon kehidupan buahnya bisa menjadikan hidup kekal. Pohon kehidupan dulu ada di Taman Eden, nanti akan ada di Yerusalem baru. Dan secara simbolis, pohon kehidupan itu, menurut Alkitab, melambangkan Tuhan Yesus. Jadi, saya berharap saudara diberkati lewat pengajaran yang saya berikan selama 4 episode tentang pohon kehidupan ini. Meskipun ya tidak berdampak pada apapun, ya, dalam hal ini keselamatan kita, tapi paling tidak Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang lebih diberkati. Andai kata membaca Kejadian, andai kata membaca Amsal Salomo, andai kata membaca kitab Wahyu, ketemu kata pohon kehidupan, Bapak Ibu ingat apa yang saya ajarkan? Dan kalau kau renungkan bersama dengan Tuhan dan hatimu sejahtera, maka tentu kau akan mengerti lebih dalam lagi berdasarkan apa yang sudah saya ajarkan kepada saudara. Haleluya. Semoga diberkati. Nah, kita sudah selesaikan materi soal pohon kehidupan di Living in Wisdom kali ini. Ya, saya rasa cukup. Berarti minggu depan kita akan masuk topik yang baru. Topik yang dalam juga, yang tentu penuh dengan pengajaran juga. Dan pastikan Bapak Ibu terus tune in, ya, terus menjadi member dari channel YouTube ini. Dan kalau Bapak Ibu diberkati dan merasa menjadi member The Various Family hanya 19.900 atau 20.000 per bulan itu tidak berat, dan ada saudaramu, ada rekanmu, ada sahabatmu yang kayaknya juga 20.000 per bulan tidak berat, kenalkan mereka untuk juga menjadi member dari channel YouTube ini supaya mereka juga belajar banyak, ya. Sehingga akhirnya semakin banyak orang Kristen yang bukan cuma abangan, bukan cuma paham yang hal-hal sederhana, tapi juga paham hal-hal yang dalam. Sehingga akhirnya kita menjadi dewasa dalam iman Kristen kita. Tolong kalau diberkati, bawa dalam doa saya, bawa dalam doa program ini, gereja yang saya gembalakan, JKIDW, akan semakin jadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau Bapak Ibu sudah menabur kepada pekerjaan yang kami lakukan dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu memberikan persembahan kepada Tuhan lewat kami, mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan lewat kami, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Dan kalau ada kerinduan, ya, ada nomor rekening, ada juga nomor QR barcode, ya, Bapak Ibu tinggal nanti cari saja, ya. Terus di-sharekan, ya, berapa rupiah yang ingin kau tabur, dan saya percaya saya akan dan tim mengelola dengan baik sehingga akhirnya program-program kita semakin dahsyat. Saya berdoa semuanya sehat, terus semangat dalam Tuhan, dan kita terus bersama-sama memperbaiki diri menjadi semakin serupa segambar seperti Allah. Haleluya. God bless you.